Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian, kita bisa bermuajah kembali yang tentunya ini semua berkat inayah, berkat hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang kita dapatkan hari ini tentunya perlu dan harus kita syukuri. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curah keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Sekolah beserta segenap Dewan Pendidik SMA Pesantren Unggul Al-Bayan Anyer. Kemudian telah hadir juga di tengah-tengah kita sekalian Ustadz Mahruroji Al-Bantani, di mana insya Allah beliau akan menjadi pembicara dan menyampaikan beragam taklimatnya kepada kita sekalian. Kemudian tentunya segenap Bapak, Ibu, wali murid yang hadir membersamai kegiatan kajian di pagi hari ini, dan tentunya yang insya Allah selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap santriawan SMA Pesantren Unggul Al-Bayan Anyer, angkatan Forzeta, Ater Meva, dan juga Aventrion. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan serta keistiqomahan kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik hadirin sekalian, kita awali terlebih dahulu seraya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dengan bersama melafazkan basmalah. Pagi menjelang siang di pukul tepat 9.21, mari kita sama-sama hangatkan masjid yang kita manfaatkan pada kesempatan kali ini untuk menjadi majelis ilmu kita. Insya Allah kita akan banyak sekali menimba ilmu demi ilmu, terus kemudian pengingat demi pengingat untuk kita sekalian. Namun terlebih dahulu kita gemuruhkan semangat kita di majelis ilmu ini dengan bersama-sama membaca sholawat. Mari kita membaca sholawat badar terlebih dahulu. Sholatullah salamullah wahid ibnani thalatha. Di pagi hari ini di majelis ilmu untuk mendapatkan banyak macam pengingat hal-hal baru dalam kajian ini. Seperti yang teman-teman ketahui, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan banyak diberikan penggugah-penggugah melalui ayat-ayat, melalui hadis-hadis Rasulullah SAW
yang kemudian dengan pembawaan khas dari Ustadz Mahrur Raji Al-Bantani. Jadi teman-teman, Ustadz Mahrur Raji Al-Bantani seperti langkah yang beliau sematkan Al-Bantani. Al-Bantani di nama beliau yang menandakan bahwa beliau asli wong kene, asli dari Banten. Dan ternyata Masya Allah, setelah berbincang-bincang dengan beliau, ternyata dari dulu beliau ini sangat dekat sekali dengan Al-Bayan Anyar. Hampir kurang lebih 5 tahun sampai 7 tahun ya Ustaz, di daerah Anyar. Nah, jadi bahkan ya Al-Bayan Anyar jadi sudah tidak asing lagi bagi Ustadz Mahrur Raji Al-Bantani. Beliau juga Masya Allah sekali sangat giat dalam berdakwah. Dakwah melalui beragam media, dakwah melalui beragam platform, dan juga dakwah melalui dan untuk berbagai kalangan. Mari kita sama-sama doakan semoga dakwah beliau, ikhtiar beliau bersama para santri-santri mendapatkan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mampu lebih banyak lagi menebar manfaat untuk kejayaan agama Islam dan juga negara Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, hadirin sekalian, mari kita sama-sama simak dan saksikan Ustadz Mahrur Raji Al-Bantani yang insya Allah pada kesempatan ini akan membawakan tema terkait keterikatan sholat dengan kesuksesan kita. Kepada beliau dengan segala hormat disilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Yang kami hormati, Masya Allah, para dewan guru yang berkenan hadir dan juga wali murid yang berkenan hadir. Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan Bapak dan Ibu guru. Semoga juga diliputi keberkahan. Lebih khusus juga mengucapkan terima kasih banyak buat para pemuda hebat. Masya Allah, di pagi hari ini bisa berkumpul di majelis ilmu. Alhamdulillah di sini saya berdiri, Ustaz. Sekarang Ustaz bukan lagi berdiri di depan pemuda, tapi Ana sedang melihat kebesaran dan masa depan bangsa dan negeri ini, insya Allah. Luar biasa. Ya, Ana tidak lagi berdiri di antara para pemuda, tetapi Ana sedang melihat masa depan negeri ini sedang berkumpul di tempat ini, insya Allah. Insya Allah pemuda-pemuda di sini bukan pemuda-pemuda satu. Insya Allah pemuda-pemuda di sini bukan pemuda yang tumbang gara-gara urusan perempuan, ya, yang dibesarkan oleh ibundanya namun dibuat kecek oleh perempuan. Pemuda di sini bukan pemuda yang gampang berlinang air matanya ditinggalkan wanita yang diidam-idamkan. Di sini ada yang masih punya pacar di rumahnya? Ada. Yang masih punya kita doakan cepat putus, amin. Masya Allah. Teman-teman, ingat loh, betul adanya bahwa jodoh itu gak kemana-mana ya. Jodoh kita tuh gak kemana. Kalau gak sama kita berarti sama teman kita. Gak jauh-jauh. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala
pada kesempatan yang indah, kesempatan yang cerah, penuh berkah. Masya Allah, ditemani dengan teman-teman yang soleh, Masya Allah. Semoga ini menjadi cukup bekal kita bahwa kita nanti akan dikembalikan ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada qudwah hasanah pada Nabi besar kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, para dewan guru yang dibilang Allah Subhanahu Wa Taala, ana izin para dewan guru anak fokus ke teman-teman aja nih, ya. Karena anak datang ke sini untuk menyampaikan pesan cinta di dada-dada anak-anak muda, biar nanti sembuh lukanya dan Allah titipkan kebesaran-kebesaran di pundak teman-teman sekalian, insya Allah. Nah, teman-teman yang dibilang Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi pemuda itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadi pemuda adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anak ingin dialog nih, biar interaktif nih kajiannya nih. Siapa di antara teman-teman yang bisa mendefinisikan apa itu pemuda? Apa itu pemuda? Coba diangkat kaki, angkat tangannya, angkat kaki pulang. Coba, loh, anak muda itu harus berani memberikan gagasan, ya. Coba, apa pemuda? Anak pengen dengar dari pemuda itu sendiri, apa sih sebenarnya pemuda itu? Coba, ada? Insyaallah. Coba minimal ada satu lah minimal. Yang berani speak up dapat hadiah haji jika mampu. Ada? Ada. Fadhal silakan. Minta mikrofon ya Ustaz. Biar kita belajar sama anak-anak muda ini untuk bisa speak up. Fadhal. Gimana? Namanya siapa? Zaki. Apa Ki? Kira-kira menurut Zaki pemuda itu apa? Saya yang masih penuh semangat dan memiliki masa depan. Masya Allah. Simple, padat. Kata Zaki, pemuda adalah manusia yang penuh semangat dan memiliki masa depan. Foto, silakan. Keren luar biasa sini mikrofonnya. Ada yang mau nambahin lagi? Silakan Ki, duduk. Ada yang mau nambahin lagi? Masya Allah, luar biasa. Oke teman-teman, biarkan Allah Subhanahu Wa Taala yang mendefinisikan apa itu pemuda. Karena dari tahun 2017 sampai saat ini, Ustaz mendampingi anak-anak muda dari mulai kajian-kajian dari SMA, pesantren-pesantren, kampus ke kampus. Ternyata Ustaz melihat betapa baiknya Allah memandang pemuda di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan teman-teman galau nih, teman-teman risau, teman-teman gundah. Sebenarnya obatnya itu semuanya ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Allah bilang, wahai manusia, telah datang kepada kalian sebaik-baik nasihat. Jadi buat teman-teman yang butuh nasihat, sebaik-baik nasihat ada dalam Al-Quran. Wa shifaa'un lima fis sudur. Buat teman-teman yang lagi sedang sakit hati, kecewa, Al-Quran juga punya obatnya. Buat teman-teman yang lagi bingung menentukan arah melangkah, udah Al-Quran juga sebaik-baik petunjuk. Dan buat teman-teman yang merasa rumahnya nggak nyaman, rasa broken home, rasa dibuang, demi Allah, tidak ada bukti kasih sayang paling dalam yang Allah curahkan kecuali di dalam Al-Quran. Wa rahmatul lil mu'minin. Itulah alasannya kenapa Al-Quran Allah turunkan, karena kita begitu butuh dengan Al-Quran. Nah sekarang, ketika kita ngomongin pemuda, Allah sendiri yang mendefinisikan. Kata Allah dalam Al-Quran, pemuda ini, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fatin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu man yasha' wa huwal 'alimul qadir. Allah mengatakan, Allah lah yang menciptakan kalian dari lemah, dhaif, kemudian tumbuh menjadi kuat. Setelah kuat, Allah turunkan balik lagi
siklus penciptaan manusia. Sekarang kalau berbicara tentang pemuda, ternyata pemuda itu menurut Al-Quran adalah puncak kekuatan yang diapit dengan dua kelemahan. Ada lagi, puncak kekuatan yang diapit dengan dua kelemahan. Kelemahan pertama adalah masa bocil, bocah. Kelemahan yang kedua adalah nanti ketika berjumpa dengan namanya usia senja. Senja, maghrib, isya. Sudah senja, ya. Maka kalau kita ngomongin masalah pemuda, pemuda itu kayak senja. Di sore hari, antum lihat di pantai dia, seindah apapun senja, senja nggak pernah mengajarkan kita keabadian. Ya. Kenapa orang sering menanti senja dan menghilangkan kesempatan datangnya pagi hari? Sebab banyak orang hari ini yang fokusnya sama kehilangan tapi nggak pernah menghargai orang yang selama ini mencintai. Buat status kan? Boleh. Jadi, ternyata definisi pemuda menurut Al-Quran puncak kekuatan yang diapit dengan dua kelemahan. Kelemahan yang pertama, bocil. Kelemahan yang pertama apa? Coba ngecek ini bocil atau pemuda ini. Coba, bocil identik dengan apa? Kalau bocil biasanya ngapain bocil? Satu, bocil itu dulu tuh tahun berapa? Lupa tuh. Kota Serang pernah banjir parah banget. Cilegon pernah banjir parah banget. Bocil melihat banjir bukan lagi musibah, malah jadi bahan candaan. Enak nih, kalau renangnya nggak jauh kan. Bocil itu identik dengan main-main. Bocil identik dengan acungkan tangan. Siapa yang masih hobi game di sini? Satu, siapa? Yang enggak apa-apa acungan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turunkan tangannya. Kalau bocil masih suka nge-game, berarti Ustaz bukan lagi sedang berada di antara pemuda, masih Ustaz, aku sih nggak main game ya, sorry banget. Aku sih main TikTok, Velocity, misalkan gitu. Waliyahulillah kalau ada emak-emak main Velocity. Hei, pahamilah bahwa ketika anak kecil identik dengan main-main, kalau kita sampai habis waktu kita buat gaming, jadi gamer dan lain sebagainya, Allah, kita sedang menyanyiakan usia muda kita. Dua, anak kecil selain identik ke game, identik apa-apanya cepu, ngadu. Ada yang cepu di sini? Ada yang dikit-dikitnya sering ngadu? Ada? Oke, stop. Kalau ngaku pemuda, ngakunya udah gede, kalau dikit-dikit nulis status ngadu di status WhatsApp. Aku punya suami kok gini banget sih ngadu di status WhatsApp. Contoh ya Bu ya. Bukan, kalau teteh-teteh para akhwat, para asatidzah nggak mungkin dong kayak gitu tuh, nggak mungkin. Atau ustadznya gitu tuh, ketika ada problem di struktural, nyindir-nyindirnya di status gitu tuh, nggak kelas banget. Kalau dikit-dikit tulis status, dikit-dikit ngadu. Kalau di luar sana tuh banyak tuh istri-istri yang latah. Kalau ada problem sama suaminya nulis status, Jumat lagi, sendiri lagi. Terus maksudnya apa? Terus ada yang masuk nanti ngecek, teteh sendiri, nggak sendiri kok, sini cerita sama aku. Itu kan banyak modelnya kayak gitu. Yang ketiga, anak kecil tuh lagi belajar tuh tentang dikit-dikit belajar untuk jujur. Ya, dikit-dikit jujur. Maka kalau hari ini anak-anak udah kehilangan jujurnya masih bocil. Sedangkan yang terakhir, bocil identik dengan dikit-dikit nangis. Siapa yang di pesantren dikit-dikit nangis? Ada? Baru laut nangis ada? Ajit. Kalau dikit-dikit nangis, itu kan bocil. Bocil dikit-dikit nangis. Kalau sampai hari ini bisa temukan anak-anak pemuda Al-Bayan udah SMA, jatuh air matanya gara-gara wanita, fix dia belum gede, dia masih sengaja Ustaz buat kalian bunda biar nanti ketika selesai kajian mikir
saya ini udah pemuda atau masih bocil gitu. Berikutnya, yang namanya puncak kekuatan teman-teman. Puncak kekuatan ini namanya puncak, gak akan abadi. Muda itu gak lama. Puncak pemuda ada usia 40 tahun kata para ulama. Itulah alasannya mengapa Nabi SAW diutus usia 40 tahun. Nanti ujung-ujungnya akan turun ke bawah, melemah kembali, dha'fa wa syaibah, jadi lemah, jadi berubah, jadi gak lama. Jadi gak lama. Maka kalau sekarang dikasih kesempatan sama Allah jadi pemuda, dihabiskan waktunya, pikirannya, tenaganya dengan hal-hal yang sia-sia, demi Allah kita sedang merugi banget, sedang merugi. Maka insya Allah pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tema tentang jaga sholat. Maka Allah permudah urusanmu. Coba ada gak di antara teman-teman yang merasa sudah rajin sholatnya? Teman-teman, udah ngerasa rajin sholatnya, tetapi kok masih gini-gini aja Ustaz? Masih berat, masih belum ikhlas, masih jatuh lagi dalam maksiat. Ya, Masya Allah, kalau di boarding, lagi di Albayan, Masya Allah, ana antum, Masya Allah, jazakallah khairan, syukran. Begitu syar'inya melafazkan kalimat-kalimat tersebut, tapi ketika nanti sudah pulang sama tongkrongannya nih, sama bestinya nih, dikit-dikit anjir. Lah, pemuda muslim harus bangga dengan identitasnya. Maaf, anak ajak terbang teman-teman sekalian ke indahnya sejarah dunia Islam. Dulu ada anak muda usianya belasan tahun diajak rapat itu sama orang-orang besar. Sampai orang-orang bertanya, siapa ini anak muda, anak bocil aja masih dibawa-bawa ke sini. Umar bin Khattab ditanya ketika membawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tetapi Umar bin Khattab mengatakan, kenapa saya bawa anak muda ini? Kenapa kata Umar? Teman-teman, silakan. Kalau sekarang kita melihat anak-anak muda jauh dari zaman Nabi, bukan karena bedanya anatomi tubuh kita sama, usia kita juga sama. Apa yang menjadi beda? Isi kegundahannya. Isi kegundahan kita ada dunia, kerja, uang, dunia, kerja, uang. Dan ada isi dunia, isi dada kita dengan kegundahan kita terhadap agama ini. Ibnu Abbas usia belasan tahun teman-teman. Ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, disindir, ini bocil ngapain diajak rapat? Dites sama Umar bin Khattab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Coba bapak-bapak yang senior tadi fasir hadil ayat, tafsirkan ayat ini maksudnya apa? Hampir semua orang yang sudah tua tadi gagal memahami ayat tadi. Tapi ketika Ibnu Abbas dibacakan ayat telah datang pertolongan Allah dan penaklukan negeri-negeri Islam, ketika itu masuk, apa teman-teman Ibnu Abbas bilang? Itu surah tanda kalau Nabi sebentar lagi akan wafat dan Nabi sudah selesai paripurna menyampaikan syariat. Apa kata Umar bin Khattab? Ahsanta. Anak muda punya kelebihan. Lihiddati uqulihim. Ketajaman teman-teman dalam menganalisa itu yang menjadikan Islam dijaya. Tapi hari ini ketajaman itu telah tumpul. Disibukkan dengan barang ini nih. Disibukkan dengan gadget, diambil attention kita, perhatian kita, sampai akhirnya banyak anak-anak muda yang tidak menggunakan ketajaman akal untuk menganalisa ilmu. Sibuk, sekalinya nggak sibuk dengan game, sibuk dengan gadget, sibuknya dengan pacaran. Makanya masih ada yang pacaran. Makanya Ustaz tadi tanya, semoga yang masih punya pacar di rumah cepat putus. Alhamdulillah. Udah di masjid, diaminin orang-orang soleh, udah nembus putusnya, nembus. Karena teman-teman, coba perhatikan, apa untungnya pacaran? Apa untungnya? Apa untungnya? Insya Allah, Ustaz nggak janji. Kalau buku Ustaz selesai, Ustaz pengen udah buku di sini Ustaz, menyampaikan ke budak-budak bahwa nikmat itu jalurnya taat gitu loh. Teman-teman, orang pacaran itu orang yang maaf, isinya playing victim semua. Betul ya? Isinya kamuflase, kebohongan, Allah Akbar. Itu di pacaran. Contoh. Kalau ada cewek yang chattingan sama antum, terus dia bilang gini, aku tuh nggak biasa
Chattingan kayak gini juga, chattingan kayak gini tuh cuma sama kamu doang. Percaya? Percaya? Kalau ada cewek balas kayak gitu, aku chattingan kayak gini cuma sama kamu doang. Percaya? Itu pro player, brother. Hati-hati dengan yang namanya makhluk bernama wanita. Kita lagi minoritas Ustaz ya. Minoritas, maaf, izin. Mayoritas lagi berbicara nih. Coba tengok Al-Quran. Siapa yang paling pintar, paling fikih dalam Al-Quran? Perempuan. Betul ya? Dulu ketika Nabi Yusuf dikejar, diajak berzina, robek gamis Nabi Yusuf bagian belakang. Yang nuduh Nabi Yusuf sebagai pezina siapa? Zulekha sendiri kan? Padahal yang diapa-apain siapa? Laki-laki kan? Makanya sering saya titipkan kepada perempuan-perempuan, tolong laki-laki itu dijaga, jangan dirusak. Kelasnya ya. Ini serius, sampai ketika nanti sudah menikah pun banyak laki-laki yang tidak sehat. Aduh maaf bisa ya. Banyak laki-laki itu pura-pura kuat sampai lupa bagaimana cara membahagiakan dirinya sendiri. Itu apalagi maaf yang sudah nikah pun banyak. Imam Ghazali menyebutkan dalam kitabnya, salah satu di antara efek buruk pernikahan yang tidak dipandu dengan ilmu itu junun, gila. Betapa banyak seorang suami menghalalkan segala cara untuk membahagiakan anak istrinya. Para koruptor di negeri ini misalkan, karena ingin melihat istrinya bahagia kan, anaknya bahagia, halal haram hantam. Efeknya dia sendiri yang berada di penjara. Apalagi masih pacaran, dunia semu. Ya Allah ya Allah. Dulu pacaran nih, ketika zaman pacaran, masya Allah indah banget ya. Naik motor bareng, apalagi ada besoknya. Masya indah banget. Marbella jadi saksi buta di antara kita. Ketika indahnya senja menyapa kemesraan kita berdua. Ditemani secangkir kopi pahit, karena dari kopi pahit kita belajar kalau kehidupan dan kopi pahit itu sama aja, sama-sama pahit tapi harus tetap dinikmati. Semuanya semu. Dulu waktu pacaran boncengan nih teman-teman, boncengan, aduh kayaknya masya Allah itu kalau pas boncengan bareng, ya Allah yang lain tuh kayak muntrak semua gitu tuh. Kita doang yang punya dunia ini. Setiap ketemu polisi tidur, itu bagi kita anugerah. Bagi orang pacaran itu anugerah. Jalan-jalan ke pantai Marbella, ke Selandung dikit aja perhatiannya luar biasa. Hati-hati dong ya. Hati-hati dong beb. Tapi, perhatikan. Tapi tiba saat waktunya sudah menikah, dan cara menikahnya bukan dengan cara yang baik, percayalah semua nikmat itu diambil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti motornya Grab, istrinya oversize 80 kilo, anaknya 3. Ketemu polisi tidur bukan anugerah, musik. Dulu kalau kepleset zaman pacaran, perhatian banget, hati-hati dong beb. Nanti udah jadi istrinya nendang batu bata jatuh, itu yang disalahkan bukan batu batanya. Mata kamu kemana? Mau ada batu mau ditendang. Kok dulu kamu gak sayang kayak sayangnya dulu? Kamu dulu bilang jodoh itu gak kemana-mana. Ya makanya gak kemana-mana, di rumah aja. Teman-teman, percayalah, segala sesuatu yang bentuknya nikmat kemudian kita ambil paksa bukan pada waktu yang tepat, percayalah semuanya akan menjadi penyesalan yang sangat sakit. Itulah kenapa anak muda disuruh menjaga diri. Nah, salah satu di antaranya adalah menjaga sholat. Menjaga apa? Sholat. Karena sholat itu pegangan kita. Kalau orang barat punya cara untuk ngerilis energi negatif lah, mindfulness lah, gimana caranya bisa meditasi
istilah laki-laki mah nggak bercerita. Laki-laki nggak bercerita, tiba-tiba edan aja. Betul. 10 orang gila, 7 diantaranya laki-laki. Mau riset? Silakan. Nanti pulang, riset. Kalau ketemu orang gila, antum data sensus. Laki-laki. Kebanyakan laki-laki dibandingkan perempuan. Ternyata orang gila itu banyak laki-laki. Saya riset ketika melihat salah satu website, alasannya kenapa banyak laki-laki gila daripada perempuan gila. Ayo, kenapa? Satu, Allah sudah desain perempuan itu jauh lebih strong daripada psikologi dan daripada fisiknya. Serius, itulah kenapa Allah titipkan mereka untuk melahirkan, menyusui, merawat dan sebagainya. Kita ini laki-laki ini kadang-kadang pura-pura kuat agar terlihat hebat sampai lupa sendiri bagaimana cara membagikan diri sendiri. Maka saya berwasiat kepada bapak-bapak, jaga kesehatan mentalnya. Ustaz, jaga kesehatan mentalnya. Ya, pancing tetap lanjutkan. Karena menjaga kesehatan mental itu penting. Menjaga kesehatan mental itu penting. Ana udah khawatir kalau udah bapak-bapak nggak ada kesempatan mancing, nggak bisa nongkrong sama temennya, dikurung di rumah, dimarahin istrinya. Itu biasanya nggak lama umurnya. Ya Nabi aja masih ketemu dengan sahabat-sahabatnya, Nabi perang, Nabi berdiskusi. Ketika ada seorang laki-laki mentalnya nggak terjaga dari sekarang, dan cara ngerilis energi negatif bagi kita orang mukmin adalah dengan sholat. Sholat. Sahabat Hudzaifah pernah mengatakan, "Idza kana hazaba amrun sholat Nabi." Nabi itu kalau lagi ada masalah, yang Nabi lakukan adalah sholat. Ambil air wudhu, beliau sholat 2 rakaat untuk menghilangkan tadi perkara, kegundahan, kegelisahan. Karena bagi Nabi, sholat bukan hanya sekedar kewajiban, tapi sholat adalah mengistirahatkan jiwa yang telah letih gara-gara urusan dunia ini. Maka teman-teman, satu ketika Rasulullah SAW pernah datang kepada seorang sahabat, namanya sahabat Bilal bin Rabah dari Habasyah, orang Ethiopia, kulitnya hitam. Kata Rasulullah SAW, "Ya Bilal, alaihi bis salat." Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat ya Bilal. Lihat, Nabi menganggap sholat adalah betul-betul time break, betul-betul waktu buat istirahat. Ustaz, kalau betul-betul sholat itu buat waktu istirahat, kok pantesan teman saya sering banget tuh kalau sholat subuh Ustaz, istirahat. Orang sujud, orang lain bangkit, dia mah sujud. Ada di sini peristiwa seperti itu terjadi. Dulu di pesantren ada gitu tuh, sujud. Teman-temannya udah bilang, mati syahid ini Masya Allah. Allah Akbar, mati syahid ini. Pasti lihat bukan darah yang keluar, iler yang mengalir. Ternyata ketiduran. Makanya teman-teman, jadi bila Allah SWT, ternyata sholat itu cara merilis energi negatif dalam diri kita. Kita berbicara sama Allah, kita curhat sama Allah. Bahkan tidak ada adegan paling romantis antara hamba dengan Allah kecuali ketika sujud. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid fa'aktsiru du'a. Posisi terdekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Itulah alasannya Nabi memerintahkan kita fa'aktsiru du'a. Perbanyaklah doa di situ. Kalau masa mudanya disibukkan nih, masa mudanya disibukkan dengan menjaga sholat, kalau Ustaz membuat analogikan bahwa sholat itu kayak stretching teman-teman. Teman-teman pernah nonton UFC, MMA, pertarungan, ada fighting, ada seorang fighter. Demi Allah, kita melihat di oktagon cuma beberapa menit. Tahukah kita tahu latih mereka itu berapa lama untuk membentuk masa otot, bagaimana endurance dia kuat, dia tahu jurus, tahu ini dan sebagainya. Bertahun-tahun ia latih tubuhnya untuk menghadapi pertarungan yang cuma beberapa menit doang, betul? Orang mukmin, kita nih pemuda nih, dilatih sama Allah untuk sholat, untuk puasa. Itu dalam rangka stretching, latihan. Ketika badai kehidupan itu tidak baik-baik aja, bisa gak kita bertahan terus menjadi hamba-Nya Allah? Bisa gak kita memetik pahala dengan sabar? Bisa gak kita ridho dengan ketentuan Allah? Ini latihannya bernama sholat. Kalau sholatnya udah bubar, gak diperhatikan, apa yang terjadi? Kata Umar bin Khattab, man dhayya'aha wa ma siwaha adya'. Siapapun yang berani meremehkan perkara salat, maka
maka perkara lain akan jauh lebih diremehkan. Ukurannya ada pada sholat. Itulah kenapa salah satu di antara perintah dengan didampingi dengan pukulan itu perintah sholat. Kata Nabi, muru auladakum bisalah wa abna'usab. Perintahkan anak-anak kalian sholat usia 7 tahun. Wadribuhum, pukul. Kalau usia 10 tahun udah nggak mengerjain sholat. Jadi guru-guru kita di sini pukul dalam tanda kutip, pukul yang tidak membuat cacat, pukulan yang tidak mencederai. Demi Allah, sayang tidak selamanya dengan rangkulan, teman-teman. Sayang tidak selamanya dengan rangkulan. Kadang sayang ditunjukkan dengan pukulan, tetapi dari pukulan itulah kita belajar rasa sakit dan akhirnya tidak mengulangi kesalahan yang kita lakukan. Kalau hari ini maaf teman-teman nih, geng sini, paling geng apa ini disebutnya, terus-menerus dimanja, terus-menerus diberikan semuanya, maka kehilanganlah, maaf, jiwa survival kita akan hilang. Akhirnya apa? Anak yang terbiasa dimanja, maka anak tersebut tidak akan bisa survive dan baik-baik saja ketika orang tuanya sudah tidak ada. Bingung dia mencari arah dan tujuan. Maka sholat, teman-teman, itu jadi pegangan kita. Kata Nabi SAW, inna awal, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab adalah as-salah. Sholat, kalau baik sholatnya, salah as-suluhat, semuanya baik. Wa idza fasada, kalau buruk, faqad khaba wa khasara. Dia telah merugi ketika dia tidak menjaga sholatnya. Dan puncaknya, teman-teman, sebelum anak ingin lebih sharing sama teman-teman sekalian, puncaknya sholat itu wasiat indahnya Rasulullah SAW. Izinkan teman-teman, anak bercerita tentang bagaimana detik-detik Rasulullah meninggal dunia. Ketika Rasulullah SAW Yaumal Itsnain fi waqti duha, hari Senin waktu duha, nih hari Senin waktu duha, Nabi sudah mulai berat merasakan nafasnya. Istri, anak, sahabat berkumpul di dekat rumah Rasulullah SAW. Bahkan Rasul ketika di pangkuan pahanya ibunda Aisyah radhiyallahu, beliau sudah berwasiat, terakhir wasiat Rasulullah, as-salat, as-salat, wa ma malakat aymanukum, salat, salat, dan berbuat baiklah dengan budak yang kalian miliki. Kenapa Nabi sampai berwasiat terakhirnya adalah salat? Kenapa? Karena kalau kita sudah tidak mau sholat, kita sendiri yang menghancurkan agama ini, teman-teman. Ketika nanti, teman-teman, sudah tidak ada bagian keamanan, hisbun aman, tidak ada lagi musyrif, tidak ada lagi mudir, tidak ada lagi guru, teman-teman akan survive sendiri di dunia kampus. Masihkah sholat itu menjadi reminder kita? Masihkah sholat itu menjadi alarm kita? Percayalah, yang paling tinggi dicari oleh umat manusia, terlepas dia muslim atau kafir, kaya miskin, adalah spiritual inner peace. Kalau bahasa kita mah, ketenangan sejati. Yang dicari ini, usah nggak 1-2 ketemu orang kaya, gelisah hidupnya. Usah nggak 1-2 ketemu orang yang disebut dengan influencer, orang yang banyak followernya, gelisah hidupnya. Karena ketenangan satu-satunya itu pemberian dari Allah, dan kita terlalu sombong kalau kita bisa menciptakan bahagia. Bahagia hanya bisa diminta. Cara kita meminta bahagia kepada Allah, satu, jaga sholat. Jaga sholat kita. Kalau sholat kita udah dijaga, Ustaz, tapi udah berupa sholat, tapi jatuh lagi dalam maksiat, udah berupa taat, tapi hidup ini masih berat, lanjutkan terus, lanjutkan, latih terus sampai kita akhirnya terbiasa. Jangan-jangan selama ini sholat kita datang bukan untuk diatur Allah, tapi untuk ngatur Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pikiran kita terbang, hati kita sombong ingin ngatur Allah. Kalau bisa begini ya Allah, kalau bisa begini ya Allah. Padahal orang sholat itu dari takbiratul ihram pertama, Allahu Akbar. Kita punya masalah besar ya. Ketika kita bawa dalam sholat kita, kita berjumpa dengan Allah yang maha besar, kecil semuanya. Tapi kalau hari ini teman-teman menjadikan sholat hanya jadi beban, yang namanya beban, kita bawa tas nih, carrier, mau naik gunung, berat banget nih. Yang namanya beban, keinginan kita apa? Melepaskan dan meninggalkan beban tersebut, betul? Capek banget sih, gitu tuh, berat banget sih. Tapi kalau sholat sudah
ya, udah jadi habit, jadi kebutuhan, percaya, jadi edik buat diri kita, maka sekalipun kita sekali aja ninggalin sholat, gelisah hidup kita. Aduh, belum sholat, aduh belum ini. Tapi kalau sampai pesantren bertahun-tahun, ini 3 tahun ya di sini ya, 3 tahun di pesantren, perkara sholat buat jadi karakter. Pulang ke rumah masih dimarahin sama orang tuanya, sholat. Ya Allah, berarti selama ini kita menjadikan syariat itu cuma beban, bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan beda teman-teman. Kata Imam Ahmad, "An-nas muhtajuna ila al-ilmi syar'i akthar min at-ta'am wasyarab." Sesungguhnya kata Imam Ahmad, kebutuhan kita terhadap ilmu agama itu melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Kalau makan dan minum maratain, sekali 2 kali cukup makan minum. Tapi kalau yang namanya maaf kebutuhan kita terhadap Allah, kulla saat, setiap saat kita butuh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan ada quote indah dari seorang alim gurunya Imam Ibnu Qayyim bilang gini teman-teman. Adzikru lil qalbi kal ma'i lis sama wa kaifa halus sama idza iftaraqat min al-ma'. Tolong quote ini dicatat dalam hati, ingat-ingat betul. Kata beliau gini, zikir, mengingat Allah untuk hati laksana air bagi seekor ikan. Lantas, bagaimana kabar seekor ikan jika dia terlempar dan keluar daripada air? Dia akan mati. Itulah kenapa anak muda gersang, gelisah, anxiety, mental illness, dan lain sebagainya. Salah satu di antara sebabnya belum terpenuhi kebutuhan zikirnya pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melihat generasi muda dulu dong, di zamannya Nabi, ada Usama bin Zaid, 17 tahun memimpin pasukan perang. Ada Muhammad Al-Fatih, seorang penakluk Konstantinia, di usia 20 tahun jadi sultan. Ada Ibnu Abbas, usia belasan tahun jadi juru terjemahan Al-Quran, Hibrul Ummah, julukannya adalah lautan ilmu. Ada sahabat Ibnu Mas'ud, penghafal Quran. Ada sahabat Abu Hurairah yang hafal 5.374 hadis Rasulullah SAW. Ada Ibunda Aisyah, perempuan yang menjadi janda usia 17 tahun, 18 tahun Nabi meninggal, tapi sudah jadi rujukan ilmu para sahabat. Mengapa mereka usia-usianya belia tapi mereka jauh daripada galau seperti kita rasakan? Karena maaf, hati mereka penuh dengan Allah sehingga kegundahan itu tidak sanggup masuk ke dalam dirinya. Kita nggak terinsah dengan Allah hatinya. Makanya kalau hati kosong dari mengingat Allah, apa intinya? Kita akan disibukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa teman-teman, orang yang meninggalkan sholat dalam hukum-hukum fikih asyad itu lebih bahaya daripada zina, daripada mencuri, daripada membunuh. Dosa meninggalkan sholat secara sengaja, apalagi ia tahu hukumnya, lebih asyad, lebih dahsyat daripada membunuh, mencuri, dan lain sebagainya. Mengapa? Karena ia meninggalkan satu konsekuensi antara dia dengan seorang hamba pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau udah galau nih, sedikit Ustaz agak bercerita tentang ketika posisi Ustaz di pesantren dulu. Ini mukjizatnya sholat, kerennya the miracle of sholat nih. Dulu Ustaz ingat, Ustaz mondok di salah satu pesantren di Lampung. 1 tahun mondok, Ustaz dipanggil oleh bendahara. Kata bapak bendahara ketika itu Ustaz bagian bendahara bilang, "Rozi, ini maaf nih, syahriah antum, bulanan antum dari awal belum bayar." Ustaz kaget. Karena Ustaz yang membackup adalah kakak Ustaz. Ustaz udah punya bapak, udah meninggal dunia kelas 2 SMP, ibu meninggal dunia di sini, di kampung dekat sini, di naik siri, naik ke atas, di Kamasan. Anak pernah punya tempat tinggal di sana 3-4 tahun, meninggal ibu anak hijrah untuk mendampingi anak-anak muda berdakwah. Karena sudah selesai, anak laki-laki kehilangan ibunya. Dewasa yang ditakuti bukan tidak punya apa-apa. Dewasa yang ditakuti ketika anak laki-laki dewasa, ketika dia menangis sudah tidak ada lagi ibunya di sampingnya. Dan demi Allah, dunia tidak baik-baik saja ketika ibu sudah tidak ada. Sudah selesai, dipanggil sama bagian bendahara. Ustaz dibilang belum bayar selama 1 bulan. Ustaz telepon kakak Ustaz yang ketika itu lagi menuntut ilmu ngampus di daerah Jakarta. Kata kakak belum dapat rezeki dan lain sebagainya. Demi Allah, ketika Ustaz butuh Ustaz sholat 2 rakaat, masih nangis semua. Ya Allah, saya pengen mondok. 4 tahun kalau pesantren Ustaz, bukan 3 tahun, SMA-nya 4 tahun. Saya pengen mondok, saya pengen buat orang tua saya, jangan sampai gara-gara
pelajaran. Demi Allah teman-teman, kala itu bendahara memanggil lagi, alahin al-fadil kumroji alaika antakia ila liwat, suruh datang ke kantor, ketika di kantor dia ini, Ustaz, tadi ada orang lewat, terus alhamdulillah utang antum selama 1 tahun lunas semuanya dibayar sama beliau. Anak tanya, siapa Ustaz? Anda yang mengucapkan terima kasih. Wallah, beliau tidak mau disebutkan namanya. Cukup antum belajar yang sungguh-sungguh, berdedikasi untuk umat, berikan kontribusi. Masuk, Ustaz 4 tahun belajar teman-teman, sisa 3 tahun lagi. Nah, doanya sama Allah. Yang 3 tahun gimana ya Allah? 1 tahun udah beasiswa, yang 3 tahun gimana? Tiba-tiba ada semacam challenge, ujian, siapa 3 terbesar akan dapat beasiswa dari seorang pengusaha. Sampai detik ini pengusahanya Ustaz gak tahu orangnya siapa. Tiba-tiba Ustaz belajar dari peringkat yang jauh sekali, belasan. Ustaz belajar sungguh-sungguh supaya pengen jabat 3 terbaik. Dengan izin Allah, Allah kabulkan jadi 3 terbaik. Dari situ Allah diberikan, Allah memberikan kebebasan. Selama 3 tahun belajar tidak ada potongan biaya sama sekali. Walau dengan konsekuensi Ustaz mengabdi ke pesantren 2 tahun lama, 6 tahun Ustaz bersama di pesantren. Itu keajaiban sholat. Karena Allah itu ketika hendak menanamkan kekecewaan, perhatikan betul-betul ya teman-teman. Allah kalau udah kangen, Allah kalau udah rindu, Allah akan tanamkan kekecewaan dalam hati-hati kita kepada seseorang. Anu lagi, istri kalau udah ditanganin Allah, Allah tanamkan kekecewaan kepada suaminya. Suami kalau udah Allah kangen sama dia, Allah tanamkan kekecewaan di hati dirinya kepada istrinya. Sampai pada akhirnya tidak ada tempat pulang terbaik kecuali Allah. Ya, sampai tidak ada pulang tempat terbaik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hari ini kita sering dibuat kecewa, itu cara Allah rindu. Cara Allah kangen, kamu berharap sama orang tuamu manusia biasa, dia akan mati, dia akan meninggal. Maka cara Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pesan rindu, ditanamkan kekecewaan. Untuk apa? Untuk kita pulang dan melihat ke atas, ngambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Akhirnya kita paham bahwa tidak ada hidup di dunia ini yang paling baik kecuali kebaikan Allah kepada kita semuanya. Puncaknya teman-teman, nanti teman-teman akan menghadapi kehidupan yang nyata di luar sana dengan segala kekecewaan yang ada. Satu pesan Ustaz, cepat-cepat pulanglah kepada Allah. Cepat-cepat pulanglah kepada Allah. Nanti lulus, berani kadang teman-teman. Allah malam saya tidak mendoakan, ada yang nakal, ada yang taat, ada yang ini dan sebagainya. Setidaknya kalau antum pernah belajar di Al-Bayan, antum tahu tempat pulang yang mana. Allah. Maka dalam satu hadis Rasulullah pernah memberikan sebuah contoh. Ada seorang perempuan tersebut nyari anaknya. Ketika ketemu anaknya, wadu'at ala batniha, ditaruh di perutnya, disusuin, dipeluk, dicium seorang tawanan. Nabi bilang, "Hai sahabat, mau gak kira-kira si ibu ini nih ambil anaknya, dilemparin di api Isara tuh, mau gak?" Spontan sahabat menjawab, "Lah ya, tidak mungkin ya Rasul, karena dia sayang banget sama anaknya." Antum tahu pesan Rasulullah buat kita yang sering kecewa gara-gara manusia? Kata Allah ini, kata Rasulullah, "Innallaha arhamu bi'ibadihi min hadhihi ummi biwaladiha." Allah itu sayang banget ke hambanya, melebihi sayangnya ibu sayang kepada putra kandungnya. Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi siapapun yang pernah sayang kepada kita. Bahkan Allah lebih sayang kepada kita melebihi kita sendiri sayang sama diri kita. Jadi jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Kalau luka, kalau kecewa, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat wajib harus dibahas. Itu sudah menjadi kebutuhan buat kita. Tapi kalau kita ada problem, kita datang mengambil sholat, dan itu dibiasakan di pesantren Al-Bayan, supaya teman-teman ketika keluar dari sini, teman-teman punya tempat pulang. Yang bahaya, ketika semua aturan di sini dijadikan beban, teman-teman pulang dan menganggap itu beban, ditinggalkan begitu saja. Tidak ada sholat, tidak ada penutup aurat, tidak ada menjaga kebaikan, semua dianggap beban. Makanya maaf, kalau dianggap beban, pasti akan cari jalan. Di sini nggak boleh merokok, cari jalan supaya merokok. Ya, di pantai, keluar dan lain sebagainya, di warung dan lain sebagainya. Nah, tidak teman-teman. Karena ketenangan itu datangnya dari Allah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, sisa waktu kita manfaatkan pengen ngobrol, pengen dialog sama teman-teman, nggak monolog, speak up-nya nggak anak sendiri doang, tapi teman-teman yang punya kegundahan, kegelisahan, jadi masalah. Ya, mau curhat tentang
bingung cara ninggalin cewek secara baik-baik gimana Pak Ustaz? Insya Allah kita pandu supaya lebih tegaan lagi ninggalin cewek itu. Ya, barakallahu itu saja, nanti dibantu sama Ustaz Hakim. Kalau ada pertanyaan kalau tafadhol silakan. Syukur. Masya Allah. Nah, jadi teman-teman sekalian, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Roji, bahwa beliau membuka kesempatan untuk teman-teman semua menyampaikan pertanyaan berbagai hal yang mungkin memiliki kegundahan hatinya dan lain sebagainya, maka bisa disampaikan. Jadi ini kesempatan yang sangat langka. Kapan lagi kita bisa langsung diingatkan oleh Ustaz Mahroji. Sob, mangga sekalian, pertanyaan pertama atau mungkin ada yang menyampaikan sesuatu, curhat tipis, dipersilakan. Dari ibu-ibu juga boleh, ibu-ibu. Mangga, bapak-bapak juga boleh. Diwakili Pak Nana. Mangga silakan, ada? Iya, Masya Allah. Silakan, Haikal bisa ke depan sini, Haikal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haikal Badal Zakri dari kelas 12. Izin Ustaz, saya ingin menanyakan bagaimana cara memperbaiki dan menjaga kualitas sholat kita, dan gimana gitu Ustaz caranya khusyuk dalam sholat. Terima kasih. Oke, pertanyaan dari Brother Haikal berkaitan tentang masalah sholat khusyuk. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah membariskan safnya para sahabat. Istaqim wa'tadilu sufufakum, rapatkan barisannya. Rasul berpesan, kalau pengen sholat kita khusyuk, salah satu di antara tiapnya kata Rasul, fasholli sholatal muwaddah. Sholatlah kalian seperti sholat terakhir kalinya yang kau bisa lakukan. Kalau kita tahu nih bahwa hari ini teman-teman, kesempatan terakhir hidup kita gak mungkin dong dihabiskan buat tidur-tidur doang, ya, gak mungkin dong dihabiskan dengan bersantai-santai ria. Kalau kita tahu bahwa kita ini memiliki kesempatan hari ini terakhir kita hidup, kita akan effort melakukan semua hal yang bisa memberatkan timbangan kita di Allah. Kita akan sholat, kita akan puasa, kita akan baca Al-Quran, kita akan melanggar, kita akan taat. Demikianlah orang yang sadar bahwa kesempatan itu kesempatan terakhir. Sekarang ketika kita posisi sholat, bukankah banyak di antara santri itu kalau sholat dalam kondisi belum siap, ngantuk, ya, Allahu Akbar. Ada orang tidur sambil berdiri, giliran dia ngantuk mau jatuh, tangannya ngebuka ke samping, mukul kanan kirinya sok karena ngantuk juga dipukul, serangan dadakan kan, belum pasang kuda-kuda, akhirnya roboh semuanya. Maka perhatikan betul, kalau tahu sholat subuh ada yang mulai, teman-teman jangan banyak begadang. Di sini ada yang sering masih begadang, godong aja. Begadangnya ngomongin apa? Ngobrolin tafsir, hadis, apa yang diobrolin? Cewek. Ibu lagi kepikiran cewek. Ada di rumah nih. Allah Akbar. Udahlah. Pesan Ustaz, udah cari yang pasti-pasti aja, jangan cari yang mungkin-mungkin. Karena tidak setiap kemungkinan bisa jadi kepastian. Asik ya? Mungkin dia juga aku Ustaz, soalnya kalau ketemu sama dia tuh deg-degan gitu. Lapar kali, belum makan. Maka kiatnya ketika mau sholat, hadirkan perasaan bahwa ini adalah sholat terakhir kita. Kalau sholat itu dalam tanda kutip diingatkan dengan banyak mengingat kematian, kata para ulama, keuntungan orang yang banyak mengingat kematian itu 3 keuntungannya. Itu kenapa mau muda mau masih remaja, ingat kematian itu harus. Apalagi orang tua ya jelas itu udah jadi pengingat. Karena kata para alim ulama, setidaknya 3 kebaikan orang mengingat kematian. Pertama, kalau orang rajin ingat mati, yang pertama, ta'jilut taubah. Dia akan menyegerakan pertobatannya pada Allah. 2, kata para ulama,
nasyatul ibadah. Orang yang kalau rajin ingat kematian pasti akan rajin ibadahnya, karena dia tahu bahwa kematian ada sesuatu yang dekat. Yang ketiga, qanaah fil qalbi. Orang yang banyak ingat kematian dikasih anugerah sama Allah perasaan cukup dengan pembagian Allah. Jadi gak nuntut yang lebih, tapi ngerasa cukup. Tiga ini mempercepat taubat, jadi lebih taat, merasa cukup. Ini buah daripada kita dengan kematian. Maka teman-teman perhatikan, dari mulai kita ngambil air wudhu jangan mubazir. Dari mulai kita persiapkan terbaik, sama kayak seorang yang lagi jatuh cinta ketemu dengan cewek yang dia kagumi, dia akan prepare-nya itu maksimal gitu loh. Ya, dari mulai dia bersiwak, sikat gigi dulu, dia rapikan dulu, dia segar dulu, ngantuk kasih pusat dulu. Ya, kasih keras dulu brother, biar semangat. Bismillah, sholat itu sadar. Kita kan sholatnya banyak nggak sadar. Aduh, ini 3 apa 4 ini? 3 kayaknya, 4. Sholat subuh brother. 2. Ya, ini bahaya. Jangan sampai kita sholatnya nggak sadar. Makanya dalam Al-Quran kenapa Allah pernah melarang ketika turun syariat tentang pengharaman minuman keras. Kan salah satu di antara dilarang ketika mau sholat, biar kita waras ketika baca sholat, kita sadar. Maka penting untuk mentadaburi ayat-ayat atau bacaan-bacaan sholat biar semakin deep dan komunikasi kita kepada Allah semakin lebih intens lagi. Barakallahu fikum. Masya Allah. Jadi begitu Anda Haikal beserta hadirin sekalian yang tadi disampaikan oleh Ustaz Muhroji terkait kiat-kiat mendapatkan kekhusyuan, menjaga kekhusyuan, di mana salah satunya dan penting juga disampaikan tadi di poin terakhir yang disampaikan oleh Ustaz Muhroji, mentadaburi ayat yang kita baca dalam sholat, mentadaburi bacaan-bacaan yang kita baca di dalam sholat. Masya Allah. Baik, terima kasih Bang Haikal atas pertanyaan pertamanya. Masih ada? Ini dia Ustaz Yudi Damanhuri. Maka, oh iya, Bang Yudi Damanhuri. Silakan Pak Yudi Damanhuri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ini daging semua nih dari saya dengarkan. Terima kasih banyak telah berkunjung ke Al-Bayan Ustaz dan memberikan banyak daging kepada kita. Semoga diberikan senantiasa sehat selalu Ustaz. Amin. Waktu kecil ketika saya kalau mendengarkan cerita potongan Rasulullah sebelum meninggal tentang sholat, saya suka nangis Ustaz. Entah kenapa saya suka banget cerita-cerita tentang tafsir Quran, apalagi tentang Rasulullah. Dada ini sesak banget gitu saya. Nah, saya selalu menerapkan dongeng kepada anak-anak saya tentang kebaikan-kebaikan Rasulullah. Cuma memang ada anak saya memang sedang aktif-aktifnya, dibilang nakal juga tidak gitu ya, karena ketika saya ngomong nakal hampir mendoakan gitu Ustaz. Anak saya tuh aktif banget, baru usianya 6 tahun, jadi kalau dikasih tahu tuh suka ada ngeyel. Nah, tapi alhamdulillah kesini-kesininya sholat itu sering gitu ke masjid gitu Ustaz. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara seorang lelaki, terutama bapak muda seperti saya. Bapak muda ya? Masih muda, saya masih 25 tahun. Masya Allah. Gak terima yang lain. Jadi cara menanamkan pada anaknya untuk kebaikan yang berkelanjutan gitu Ustaz. Jadi bukan cuma instan. Anak-anak sekarang kan taunya instan ya Ustaz ya. Taunya real kayak YouTube dan lain sebagainya. Jadi kebaikan yang berkelanjutan Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Betul adanya bahwa siapapun yang di dalam hatinya memiliki kecintaan kepada Nabi pasti akan meleleh air matanya ketika mendengarkan bagaimana perjuangan Nabi untuk umatnya. Jangankan kakak tadi yang bertanya kan, ketika Rasulullah SAW
meninggal teman-teman. Ibunda Fatimah itu berada di samping beliau. Ibunda Fatimah siapanya Nabi? Putrinya. Datang. Kemudian Rasul berbisik secara lirih, kata Rasul gini, ya Fatimah, laisa ala karbi ba'da al-yawm. Ya Fatimah, laisa ala abiki karbun ba'da al-yawm. Ya Fatimah, dalam kitab Rahimul Mahtum dikatakan, ya Fatimah, semoga tidak ada rasa sakit ya setelah ini buat bapakmu ini. Jadi Rasul itu ngerasain rasa sakit, Masya Allah teman-teman. Karena efek racun yang ditelan pasca peperangan penaklukan Khaybar ketika menaklukkan Yahudi. Rasul diracuni, ada daging kambing yang beliau makan, malaikat Jibril berbisik untuk memuntahkan, tapi Nabi sedikit ada yang tertelan kepada Nabi dan Abu Bakar. Saya bertanya kepada seorang sahabat, seorang dokter, dok, ada nggak sih racun yang apabila kita konsumsi itu nggak matinya langsung nih? Ada nggak? Misalkan kalau kadarnya sedikit, meninggalnya itu nanti gitu berkepanjangan. Ada Ustaz. Ada tergantung dosis yang diberikan. Itu bisa meninggalnya nggak langsung meninggal ketika dimakan tersebut. Anda bilang, Rasul diracuni tahun 7-8 Hijriah, meninggal dunia tahun 8 tahun 11 Hijriah. Berapa tahun beliau merasakan rasa sakit, bahkan ketika belum lulus sama istrinya, Aisyah sakit, Aisyah. Ini kayaknya efek racun wanita Yahudi dulu di penaklukan Khaybar. Maka Ibunda Aisyah mendapatkan pesan Rasulullah. Ibunda Fatimah mengatakan, ya laisa ala abiki karbun ba'da al-yawm, semoga enggak ada kesulitan lagi setelah hari ini ya Fatimah. Apakah Ibunda Fatimah tidak menangis? Nangis Ibunda Fatimah. Tapi ada satu hal yang menjadikan Ibunda Fatimah tersenyum, mengembang, manis. Ketika Rasul bilang gini, ya Fatimah, di antara keluargaku yang akan menyusulku dulu setelah aku meninggal dunia adalah dirimu. Orang yang jujur dengan kerinduan pasti akan menuntut sebuah pertemuan. Ibunda Fatimah begitu merindukan bapaknya, maka tidak ada obat kerinduan kecuali pertemuan. Maka Ibunda Fatimah tersenyum dan berbicara kepada Ali dan berbicara kepada Ibunda Aisyah. Wajar siapapun yang memiliki kecintaan kepada Nabi akan meleleh air matanya ketika melihat pengorbanan Nabi. Pertanyaan kakak berkaitan dengan pendidikan anak yang bagaimana caranya nggak instan dan lain sebagainya. Pendidikan kita itu dirangkum oleh seorang dokter pakar pendidikan bilang bahwa metode pendidikan yang melahirkan orang-orang hebat seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis tokoh Muhammadiyah pendirinya, atau Kiai Haji Hasyim Asy'ari tokoh NU, atau tokoh-tokoh yang lainnya di negeri ini, itu selalu berpola dengan pendidikan TOP. TOP. Makanya saya berwasiat kepada seluruh pengurus pesantren, jangan lupakan rumus ini. TOP. T, tanamkan adab sebelum ilmu. Because the biggest problem in the world is the loss of adab. Problem terbesar umat ini tuh hilang adab. Anak murid gak beradab sama gurunya, guru gak punya adab sama muridnya. Ketika adab ini hilang, bukankah yang mengantarkan pada kesuksesan adalah attitude, etika? Dan penuntut ilmu harus belajar adab dulu sebelum belajar ilmu, termasuk anak-anak kita. Jangan bosan-bosankan, karena mengajari adab itu nggak kayak ngajarin matematika. Kalau ngajarin matematika 1 tambah 1 2 selesai. Mengajarkan adab tidak demikian. Harus ada contoh, harus ada pengulangan, bahkan harus ada hukuman, dan yang keempat harus ada doa yang dipanjatkan. Didoakan, semoga anak saya ini soleh. Kan gitu Nabi. Ketemu anak kecil, pegang dadanya sama Rasulullah, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan dia pemahaman ilmu agama, pahamkan dia tentang ta'wil Quran. Jadinya sahabat Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Mas'ud. Ya, itu Nabi. Nabi juga mendoakan tadi. Jangan sampai doa itu dilupakan. Tanamkan adab. Oh, karena ijazah lama, utamakan fardu ain dulu sebelum fardu kifayah. Teman-teman jago fisika, kimia, bahasa Inggris, expert di bidangnya, silahkan. Tapi jangan perkara sholat juga cakap-cakap. Karena ini fardu. Lu jago bahasa Inggris, gak bisa baca Al-Quran, lu buat apa bahasa Inggrisnya? Ya? Paham tentang bagaimana ilmu fisika, kimia, expert di bidang sains, gagal dalam masalah fardu ainnya, gak ngerti wudu yang benar seperti apa, maka bisa rusak nantinya. Maka betul-betul utamakan fardu ain sebelum fardu kifayah. Yang berikutnya, kayaknya pilih fardu kifayah. Saya berwasiat nih buat teman-teman yang nanti mau lanjutkan ke dunia kampus, jangan salah gagal pilih prodi ataupun jurusan. Ada
ada istri gagal jurusan kan? Sedih teman-teman, kuliah 4 tahun nih, pulang nganggur. Anak tanya, itu ngambil kuliah apa? Ini, kenapa ambil itu? Ya teman ngambil itu lah. Akhirnya 4 tahun dihabiskan kesia-siaan. Dunia kampus itu jangan teman-teman anggap bahwa dunia yang baik-baik saja di sana. Kurang-kurang iman, sholat 5 waktu, bubar. Kurang-kurang iman, jilbab yang menjulur panjang dilepaskan. Kurang-kurang iman selama pesantren, jaga diri dari lawan jenis dunia kampus. Maaf, kejam teman-teman. Belum lagi nanti kepaparan pemahaman liberal, sekuler dan lain sebagainya. Akhirnya kita nggak percaya. Bahkan puncaknya, 3 tahun dalam bayar pesantren, ujung-ujungnya ngomong gini, semua agama itu sama Pak Ustadz, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu tuh bilang benar. Maka tadi tanamkan ada, utamakan fardu ain dan juga pilih-pilih fardu kifayah. Sama jangan bosan-bosan didoain tadi. Karena betul bahwa anak itu hanya butuh keteladanan. Anak kita itu bukan pendengar yang baik, tapi anak kita adalah peniru yang ulung. Maka contohkan yang terbaik dari bapak ibunya. Insya Allah setengah pelajaran sudah sampai ke anak ketika orang tuanya sudah mengamalkannya. Barakallahu. Insya Allah. Tadi beberapa kiat-kiat yang disampaikan oleh Ustaz Mahroji terkait salah satu cara kita menanamkan nilai-nilai kebaikan yang insya Allah seperti yang tadi Pak Yudi Damanhuri tanyakan, yakni berkelanjutan, yang artinya insya Allah juga menjadi bekal untuk kehidupan di masa mendatang anak-anak kita. Amin. Terima kasih Pak Yudi atas pertanyaannya. Baik, hadirin sekalian, masih mendapatkan kesempatan untuk satu penanya lagi. Silakan. Oke. Bingung nih. Jadi ibu ada nggak perwakilan ibu? Nah, siswa. Ibu-ibu ada, ibu-ibu? Ada. Oh, pertanyaannya dari ibu-ibu. Oh, ada pertanyaannya dari ibu-ibu. Kalau bapak-bapak itu sudah banyak dipertanyakan hidupnya Ustaz. Ya, biarkan ibu-ibu yang bertanya. Ya, maka ibu-ibu, nggak apa-apa, jangan ragu-ragu ibu enggak. Malu Pak Dimas? Nggak apa-apa kata Pak Dimas. Oh itu di WA-in. Istrinya. Nah, silakan istri Pak Nanang. Oh. Mau menyampaikan sendiri? Enggak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, punten izin nanya. Ini terkait kasus anak sendiri. Jadi si abang ini kalau diajak sholat mau gitu, tapi bareng sama mama. Tapi kalau misalkan ditinggal sholat ada marahnya gitu Ustaz. Takutnya seakan-akan kayak sholat tuh karena diajak mama gitu. Gimana sih caranya kasih pemahaman kalau ya sholat itu sebenarnya ya kebutuhan kita kayak tadi udah. Abang usia berapa? Sekarang 7 tahun. Oh, 7 tahun. Iya. Jadi emang sih udah ada rasa keinginan dia untuk sholat ada, tapi ya itu maunya bareng sama mama. Kalau dia minta untuk sholat sendiri jadinya marah gitu, kayak kenapa aku ditinggal, kenapa mama tinggalin aku sholat, kenapa kita nggak bareng aja gitu. Terus iya, jadi seakan-akan sholat itu cuma ya rutinitas kita keseharian aja gitu. Gimana cara, mungkin bukan cuma ke anak aja, ke kita sendiri juga sama ya, merasa sholat itu hanya sekedar rutinitas. Gimana cara kita untuk mereminder diri juga supaya ya sholat itu sebenarnya benar-benar kebutuhan kita, Allah kita yang butuh, bukan Allah yang butuh kita. Itu gimana caranya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dunia parenting ada seorang guru kami itu mengatakan bahwa kenapa di dalam agama kita perintah itu betul-betul bertahap
dan harus tahu porsi serta waktunya. Karena ketika kita menjatuhkan perintah belum pada waktunya, maka perintah itu hanya dianggap menjadi sebuah beban. Contoh, anak masih bocil dipaksa pakai jilbab, itu tidak diperbolehkan menurut para ustadz-ustadz, guru-guru kita bahkan para ini. Biarkan aja dengan pakaian bocilnya, dengan warna-warni yang lucunya, karena seusia segitu memang dia menangkap itu semua. Bahkan perkara sholat pun baru diperintahkan di usia 7 tahun. Kenapa Nabi nggak ngomong? Terus 3 tahun diperintahkan sholat, Nabi bilang gitu. Nggak mungkin dong faktor kebetulan. Nabi bilang diperintahkannya dimulai dari usia 7 tahun. Kalau di bawah usia 7 tahun, kalau mau ngikut ya hayo, perintah itu belum dijatuhkan kan? Cukup dikasih contoh bahwa orang tuanya melakukan aktivitas seperti itu. Karena secara nggak langsung keteladanan itu kurikulum terbaik. Mau kita kurikulum ditempelin nih, di gedung-gedung ini kurikulumnya ini, tanpa keteladanan semuanya noting, semuanya kan sia-sia. Karena itulah kenapa Nabi disebut dengan uswatun hasanah, menjadi teladan terbaik. Kalau bahasanya Dr. Musa ini disebut dengan teladan abadi, teladan abadi. Nah sekarang ketika si abang misalnya baru usia 7 tahun, ya hanya diperintahkan di sholat, diperbanyak contoh dan lain sebagainya. Walau dibahasakan dengan bahasa yang santun, bagaimana mendidik akidah di usia dini, sebenarnya ini dicontoh sama dialog imani namanya, dialog imani. Karena kalau sudah usia 7 tahun, dia merekam bahwa orang tuanya mempraktekkan amal ibadah tersebut, dengan sendirinya tergerak dalam hatinya. Baru di usia 10 tahun ada penekanan. Karena teman-teman perhatikan, taat sama maksiat itu sebenarnya sama-sama diawali keterpaksaan dan akhirnya menjadi kebiasaan. Ada lagi nih, ketaatan sama kemaksiatan, dua-duanya sebenarnya sama, dalam tanda kutip, sama-sama diawali keterpaksaan, akhirnya jadi kebiasaan, terus jadi kebutuhan. Sama. Anda tanya, siapa di antara teman-teman yang suka rela masuk ke al-bayat dalam tanda kutip dimarahin? Pasti awalnya keterpaksaan. Tapi habit, kata orang orang kampung bilang gini, the first you have to make habit, the last the habit making. Dan kampung bagian Eropa segala. Jadi mula-mula kau harus bisa membuat habit, buat kebiasaan. Setelah kebiasaan itu kebentuk, biarkanlah kebiasaan itu yang akan membentukmu. Contoh sederhana gini, anak dulu yang paling anak takut masuk pesantren adalah bangun dari subuh. Karena bapak dulu ngomong, kamu ini kalau dibangunin susah banget. Kalau rumahnya kebakaran, yang matang duluan kamu nih. Medium rare lah. Matang duluan nih. Sampai ngomong kayak gitu. Anak kepikiran, gimana nanti kalau mondok sama bagian keamanan? Mana di pondok kan bagian keamanan itu dirintik dengan killer gitu kan, galak. Awalnya Masya Allah, bel berbunyi, dibangunkan. Tapi lama-lama akhirnya jadi habit. Sampai hari ini alhamdulillah atas izin Allah, nggak pakai alarm, nggak pakai apa ya, waktu bangun aja gitu. Udah disetting aja, udah jadi kebiasaan. Sama dengan tadi sholat. Kalau ibarat kata ingin melakukan semuanya, sukarela, anak-anak sukarela mengerjakan, ya bisa ditempuh dengan itu semua. Diajak dialog, disampaikan ilmunya. Tapi kenapa hukuman di dalam agama kita juga beriringan dengan perintah? Karena memang jiwa manusia ini condong untuk malas-malasan, betul? Condong untuk berhati-hati. Makanya ada hukuman, ada neraka sebagai ancaman supaya ngasih motivasi, menjaga diri dan akhirnya bangkit. Termasuk tadi, si abang masih usianya 7 tahun. Kalau nggak sama mamanya sholat, itu sangat-sangat wajar. Udah mau ngerjain sholat aja luar biasa. Kadang jahatnya orang tua, ekspektasinya terlalu jauh. Udah pengen usia 7 tahun pakai sorban, pakai imamah, assalamualaikum, selalu. Kalau usia segitu udah kayak gitu, malah harus dipegang kepalanya. Panas bocah gitu. Gak wajar. Sebut orang-orang hebat. Maaf, teman-teman pernah membaca sejarah Turki Utsmani yang runtuh 1924 pernah dipimpin oleh seorang sultan luar biasa namanya Muhammad Al-Fatih. Ini paling senang Ustaz ngebahas Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih, buat teman-teman yang merasa dirinya nakal, nggak mau ikut aturan, teman-teman belajar dari Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu berapa guru didatangkan oleh Sultan Murad II ke
istananya, gagal mendidik Muhammad Al-Fatih. Tiba-tiba datang seorang syekh namanya Syekh Ahmad Ismail Al-Qurani, satu guru Quran yang Muhammad Al-Fatih, yang merubah pandangan Muhammad Al-Fatih. Apa yang pertama kali dilakukan? Ketika diajarkan Muhammad itu lari ke sana, lari ke sini, sulit. Anak sultan, wajar. Sultan mah bebas. Di pondok juga ada tuh anak-anak yang pura-pura jadi anak sultan, kelapa yang nggak bisa diatur. Sultan mah bebas. Bapak gua makan donatur. Ini kalau nggak ada bapak gua nggak jalan di pondok. Wis. Kasih sentuhan cinta pakai elbow. Yes. Teman-teman, Muhammad Al-Fatih ketika Muhammad Ismail Al-Qurani gurunya datang ngajarin Muhammad Al-Fatih jingkrak-jingkrak kali itu, gurunya bilang nggak bisa ya. Opsi yang kedua, diajak ngobrol nggak bisa, kasih hukuman, tapi terukur hukumannya. Apa yang terjadi? Kalau anak waktu ke Turki, kayak anak seorang sana bilang beda dengan literasi yang anak baca. Kalau literasi yang anak baca, Muhammad Ismail Al-Qurani meminta izin kepada Sultan Murad untuk memukul Muhammad Al-Fatih. Kalau versi orang Turki, yang dipukul bukan Muhammad Al-Fatihnya, sultannya yang dipukul sama gurunya. Lebih horor lagi. Maaf ya sultan ya, kita buat drama nih. Drama itu penting. Bapak ibu buatlah drama seaktif mungkin di rumahnya. Jangan dramanya drama India terus. Drama Korea. Kamunya pengen sebelah apa? Mau. Kan banyak rumah tangga yang isinya drama Korea. Dibuat drama. Siapa yang memimpin? Siapa yang dipimpin? Siapa yang harus nurut? Siapa yang kalau check out itu izinnya ke siapa? Ya tenang baby gitu kan. Check out itu izinnya ke suami, bukan suami yang izin ke istri. Akhirnya anak tahu, oh yang memberikan kebijakan di rumah tangga ini adalah ibu. Pemimpin rumah tangga ini ibu. Bendahara utama ini ibu. Jadi kayak anak sesat ya, apa nih tadi ya? Jadi intinya banyak akhirnya maaf melahirkan anak yang cacat, laki-lakinya nggak bisa memimpin, perempuan yang nggak bisa dipimpin. Repot, muter-muter terus. Muhammad Al-Fatih diajak dialog, ya Sultan, nanti silakan masuk ke ruang saya, jangan ucapin salam, ini versi orang Turkinya. Nanti ketika nggak ucapin salam, saya hukum Sultan di hadapan anakmu, biar anakmu tahu bahwa di atas kekuasaan dunia ada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata betul masuk nggak ucapin salam, dipukul sultannya. Itu versi orang Turki. Kalau versi literasi yang anda baca, Muhammad Al-Fatihnya dipukul, Muhammad Al-Fatih langsung down. Kata Muhammad Al-Fatih, ternyata ada yang lebih berani memukulku selain bapakku, adalah guruku. Maka gurunya Muhammad Al-Fatih tidak pernah mencium tangannya Muhammad Al-Fatih. Karena gurunya hendak mendidik kepada Muhammad Al-Fatih sampai besar pun di atas ilmu dunia ada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Walau sultan kan biasanya anaknya dimanja dan lain sebagainya. Anak pernah berdiri di Selat Galata antara benua Asia dan benua Eropa. Di situ Anda memandang bagaimana Muhammad Al-Fatih dididik oleh Syekh Ismail Al-Qurani, dipukul. Bayangkan, pukulan itulah yang menyadarkan Muhammad Al-Fatih tentang tingginya ilmu Allah. Dari tangannya Syekh Ahmad Ismail Al-Qurani, Muhammad Al-Fatih hafal Quran. Bisa berbagai macam bahasa asing, termasuk bahasa Arab. Karena bahasa Arab bukan bahasanya Muhammad Al-Fatih. Orang Kurd, beliau bukan orang Arab. Akhirnya bisa menguasai bahasa asing. Sampai akhirnya beliau melanjutkan gurunya dengan Syekh Hisham atau Syekh Hashim yang disebutkan. Sampai akhirnya ketika belajar dengan gurunya yang kedua, naklukin Konstantinia, benua Eropa yang tidak pernah disentuh oleh kaum muslimin ketika itu, dipimpin oleh Romawi, mau nyerah. Muhammad Al-Fatih langsung nengok gurunya. Kata gurunya, sudah sejauh ini kita melangkah, apa ya untuk kembali? Itulah fungsi guru. Senang, susah, dapetin murid. Maka salah satu di antara inspirasi Muhammad Al-Fatih melakukan Konstantinopel tadi berawal dari pukulan cinta seorang guru. Sekarang anak, maaf, orang tua, saya nggak pernah pukul anak. Oh, Nabi aja pernah ngomong. Kalau salah ya, kalau nggak salah jangan dipukul. Berarti itu kan buah daripada pendidikan. Bismillah, untuk bilang saya pukul karena saya sayang sama kamu nak. Pak, contoh ada teman anak mukul anaknya, pertama kali mukul anaknya gara-gara anaknya ngelawan sama gurunya. Pondokin, lawan sama gurunya, panggil anaknya. Alhamdulillah, bismillah, pukul sama bapaknya. Nangis bapaknya nggak pernah mukul karena saking cintanya. Apakah anaknya jadi dendam kepada bapaknya? Sekarang SMP belum selesai, hafid 30 juz, dua-duanya. Hasil pukulan cinta. Mana hasil kecupan kening yang manis gak pernah marahin orang tuanya? Jadi apa?
ciuman, dengan pelukan. Kadang ada pukulan tanda cinta. Nah sekarang guru-guru kita yang hebat ini pernah dipukul saat dulu sama guru-gurunya apa guru? Tuh. Real. Tapi pukulan yang ngumpul, bukan ngumpul pakai gopek pukulnya. Biar pakai seluruh itu mati anak orang. Dan satu-satunya yang berhak mukul bunda adalah orang yang paling cinta sama anak tersebut. Yang berhak menghukum santri-santri kita adalah guru yang paling sayang sama dia. Karena maaf, Anda dulu punya guru, nggak dipukul, dipelototin aja, Anda udah nemu nggak salah saya di mana. Coba Anda dekat banget sama seorang guru, master Inggris, bahasa Inggris, lu juga dosen juga, alim masya Allah luar biasa. Bilang mana tuh nggak pernah mukul, cuma gini, Rosi, Ustaz, pelototin dong. Nah Ustaz, ayo, Anda tahu Ustaz salahnya di mana? Ini mau dioceh-ocehin, diceramain, dipukulin, apa? Anak-anak bilang, awas gak Bapak Guru. Dendam. Karena yang menghukum dengan hukuman kebencian. Tapi kalau yang menghukum adalah orang yang dicintai, apa nih? Ustaz buat tegas kayak gini, karena antum sudah melanggar keterlaluan. Terus dia ngomong kayak gitu dan nunggu katanya, syukur Ustaz. Karena pernah waktu mimpin pesantren, karena keluarkan hampir 5 santri sekaligus. Guru-guru yang lain gak setuju. Ustaz gimana? Maaf, ini udah pelanggarannya udah nggak ada negosiasi lagi nih. 1, rokok ke pondok. 2, persiapan mau minum khamr dan lain sebagainya. Lah kata anak keluarga, semuanya dianggap yang paling nakal. Ketika anak dia satu-satu demi Allah, saya keluarkan. Karena Ustaz sayang dengan yang banyak ini takut tertular. Kecuali antum sudah berulang kali dinasihati, diingatkan, dan mau berubah, saya kembalikan kepada orang tua antum. Apa yang terjadi? Apakah yang dikeluarkannya benci? Demi Allah ketemu di jalan sampai sekarang masih ngaku gurunya. Ustaz, masih ingat kesalahan Ustaz? Masya Allah. Ingat tentang Masya Allah barakallah. Dan ada kebencian. Itulah kenapa hukuman dalam agama kita itu pelaksana obat. Kalau kebanyakan overdosis. Kalau sedikit nggak ngaruh apa-apa. Harus sesuai dengan kadarnya, dosisnya, dan yang memberikan juga harus dokter. Ya, yang memberikan adalah orang yang tahu nih obatnya apa, bukan membabi buta menghukum, termasuk orang tua tadi. Ketika dia pelan-pelan menanamkan itu semua, kalau kamu langgar, ya ini ada hukumannya, gitu loh. Sampai ada konsekuensi, berangkat dari keterpaksaan, jadi kebiasaan, akhirnya jadi kebutuhan dan jadi panduan. Wallahu a'lam bishawab. Syukur Ustaz atas penjelasannya. Jadi demikian hadirin sekalian, seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz Nurroji, menjadi pengingat untuk kita sekalian, terutama mungkin kita ya, para bapak-bapak muda, ada juga bapak-bapak tua mungkin. Oh, nggak ada pasain muda semua kita, bapak-bapak muda dan ibu-ibu muda, bunda-bunda sekalian, calon bapak-bapak juga, insya Allah. Calon bapak-bapak kalian, amin, amin. Iya, pastilah. Ya. Tapi ingat tadi kata Ustaz Roji, nanti ya, nanti mencari calon istrinya, jadi belum dimulai perjuangannya. Sekarang memantapkan perjuangan untuk masa depan teman-teman dulu. Ya, salah satu yang tadi disampaikan oleh Ustaz Roji adalah terkait dialog imani ya. Bukan emone ya, tapi imani. Dialog imani. Nah, insya Allah ini menjadi pengingat untuk kita sekalian, khusus untuk para parents, para ayah bunda yang dalam masa-masa memberikan teladan, menjadi contoh untuk para buah hati. Baik, hadirin sekalian, Euphorians sekalian, dan segenap tamu undangan serta hadirin, alhamdulillah berbagai hal, ilmu-ilmu baru, penyemangat dari Ustadz Roji telah kita dapatkan. Betapa luar biasanya beliau menyampaikan hal demi hal dengan sangat luar biasa. Mudah-mudahan menjadi berkah tersendiri, khusus untuk beliau sebagai orang yang menyampaikan ilmu dan pengetahuannya serta mengingatkan kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, dan umumnya untuk kita sekalian. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit apa yang kita dapatkan di majelis ini mampu kita amalkan di masa mendatang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ustaz, mohon kita sama-sama cukupkan mungkin, namun
kami sangat berharap Ustadz dapat memimpin doa untuk mengakhiri majelis ini. Bismillah. Sebelum Anda akhiri dengan doa, izinkan Anda untuk memberikan closing statement buat kajian kita pada pagi hari ini. Teman-teman, jika selama ini kita sholat namun kita masih jatuh dalam maksiat, bukan berarti kita berhenti sholat. Terus perbaiki, ambil lagi air wudhunya, gelar lagi sejadahnya, panjangkan doanya, berdialoglah dengan Allah dengan doa-doa yang kita panjatkan dalam sholat kita. Setelah sholat, curhatlah kepada Allah, serahkan sama Allah, mintalah ketenangan, karena di saat kita minta ketenangan kepada Allah, Allah adalah satu-satunya zat yang memberikan ketenangan untuk kita semuanya. Satu hal pesan cinta Allah buat kita semua, jangan pernah putus asa dengan kasih sayang Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad untuk hamba-hambaku yang melampaui batas dosanya, jangan pernah putus asa dari rahmatku, kata Allah. Karena aku adalah zat yang maha mengampuni segala dosa. Aku adalah maha penyayang dan maha pengampun. Semoga pesan cinta ini sampai ke dada-dada anak-anak muda, sehingga tidak dilahirkan kecuali kebesaran-kebesaran untuk umat dan kebesaran untuk negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Saya pengen dengar petikan takbir anak-anak muda di rumah Allah ini. Takbir Allah. Barakallahu. Bismillah, ana izin pimpin doanya para asatidzah sekalian. Semoga menjadi tambah keberkahan dan kebaikan buat kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan yu'afi kafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wal ikrami wa 'idhami sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اكفينا بحلالك عن حرامك واغننا من فضلك عمن سواك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وفي كل زمن. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم تقبل شهداءهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قولي هذا استغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, terima kasih sekali lagi Ustaz Bahroji Al-Bandani atas segala ilmu yang diberikan di kesempatan pagi
pagi menjelang siang hari ini pada kesempatan Euforia 2025. Mudah-mudahan segala yang disampaikan oleh Ustadz betul-betul menjadi ladang amal bagi beliau khususnya, dan kita semua yang hadir di sini yang menjadi pendengar dan penyimak mampu mengamalkan sedikit demi sedikit sehingga ilmu yang kita dapatkan di majelis ini menjadi lebih berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Mahrur Roji Al-Bantani, segenap hadirin sekalian, bil khusus para ayah bunda yang membersamai kajian kali ini, Bapak Kepala Sekolah beserta Dewan Pendidik yang membersamai, pun dengan hadirin dari siswa SMA Pesantren Unggul Al-Bayan Anyar, angkatan-angkatan kebanggaan, dan tentunya terima kasih juga kepada para kru yang sudah berjuang menyiapkan untuk agenda ini. Saya Arif Rahman Hakim pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Astaghfirukum min kulli dzamb. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, maka selanjutnya disilakan kepada tim acara untuk mengambil alih.